Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sam Resin Art. Oke, jadi pada tutorial kali ini saya akan buatkan proses atau cara pembuatan river table dengan memakai kayu sono kembang ini, teman-teman. Jadi terlebih dahulu yang pertama-tama kita olesi dulu permukaan kayu dengan menggunakan resin epoxy coating. Hal ini ditujukan supaya permukaan atau pori-pori kayu tertutup dengan sempurna. Nah, kalau terdapat bagian yang seperti itu, yang belum mengkilap, itu tandanya pori-pori kayu agak sedikit menyesap ya teman-teman ya. Jadi kita harus oleskan lagi untuk resin epoksinya sampai benar-benar mengkilap semuanya. Hal ini biasanya memerlukan 2-3 kali oles ya, sampai benar-benar tertutup sempurna. Nah, jika sudah, ini kita masuk ke tahap casting atau pengecoran. Terlebih dahulu tentunya kayu sudah kita masukkan ke dalam molding ya teman-teman ya. Nah, ini resin yang saya gunakan adalah resin jenis casting dengan perbandingan 2:1 teman-teman. Untuk warnanya saya memakai warna biru ya. Nah, setelah tercampur rata baru kemudian kita tuangkan resin tersebut ke dalam cetakan atau molding yang sudah kita siapkan. Pelan-pelan saja untuk menuangkannya. Hal ini supaya menghindari sedikit atau menghindari gelembung yang terlalu banyak. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian atau tahapan torch gun. Nah, torch gun ini fungsinya adalah untuk menghilangkan gelembung yang ada di permukaan resin epoksi. Lakukan hal ini secara rata ya, sampai merata, sampai gelembungnya benar-benar tidak ada. Oh ya teman-teman, satu tips lagi buat teman-teman ya, jika ngecor atau casting ya, diusahakan di tempat yang benar-benar steril atau bersih. Jauhkan dari debu atau serangga teman-teman, karena jika sampai masuk ke situ dan sudah mengeras, nanti akan terlihat dan nanti akan kelihatan jelek ya teman-teman ya. Oke, jika sudah selesai, kita lakukan lagi di layer berikutnya, penuangan berikutnya ya. Ini kita lakukan sampai benar-benar penuh. Nah, jika sudah selesai, kita tunggu mengeras ya, kurang lebih selama 2x24 jam. Lalu kita keluarkan dari molding, dan ini adalah proses perapian atau pembentukan siku ya, karena biasanya masih belum siku. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu dengan memotongnya. Kita lakukan perapian tepi meja ini di semua bagian sudutnya. Nah, jika sudah selesai, ini masuk ke tahap amplas teman-teman. Jadi kita amplas terlebih dahulu ya permukaan yang paling atas tadi dengan menggunakan amplas nomor 120. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap coating layer yang paling atas, jadi lapisan yang paling akhir. Ini saya menggunakan resin jenis coating. Resin jenis coating ini dia mempunyai sifat atau karakter yang lebih keras dan lebih anti gores daripada resin yang kita pergunakan untuk casting atau ngecor sebelumnya. Oke, jadi seperti ini ya prosesnya ya. Diusahakan juga cari tempat yang steril teman-teman, bebas debu dan serangga. Kita tuangkan secukupnya, paling tidak ini ketebalannya 2 mili teman-teman. Setelah itu kita hilangkan kembali
gelembungnya dengan menggunakan torch gun ya. Dan kita tunggu sampai kurang lebih 30 atau 45 menit. Maksudnya supaya resin tersebut dalam keadaan ngegel teman-teman. Jadi agak setengah kental. Kalau sudah agak setengah kental atau dalam keadaan ngegel, baru kemudian kita copot untuk lakbannya. Sekali lagi ya, untuk proses atau tahapan ini, usahakan teman-teman menggunakan tempat yang benar-benar steril teman-teman. Bebas dari serangga maupun debu. Nah, ini adalah proses pencopotan lakban ya. Kita lakukan secara pelan-pelan saja. Jadi yang harus diingat-ingat, proses ini adalah kita menunggu timing yang paling tepat teman-teman. Jadi melepas lakban ini diusahakan jangan terlalu cair, jangan juga terlalu keras. Karena nanti jika sudah terlalu keras, nanti cairannya susah dia meluber ke samping. Nah, seperti yang teman-teman lihat gitu ya. Nah, ini adalah saat yang pas. Jadi nanti kita tunggu saja semuanya cairan itu secara perlahan dia akan turun sendiri ke bagian sampingnya dan akan merata sendiri. Nah, jika masih ada beberapa bagian yang kurang rata, teman-teman bisa ini ya meratakannya dengan cara mengoles-oles pakai kuas atau pakai tangan, tetapi dengan memakai sarung tangan ya teman-teman ya. Nah, jika sudah selesai, sudah rata bagian sampingnya semuanya ya kan, baru kita tunggu sampai dengan mengeras sempurna kurang lebih selama 2 kali 24 jam. Oke ya. Dan ini satu tips lagi teman-teman. Biasanya di bawah itu dia akan ada tetesan-tetesan dari resin epoksi ya kan. Nah, itu teman-teman bisa menghilangkan dengan memakai stick atau KP ya. Itu tinggal diserut gitu aja dalam keadaan yang masih cair ya, itu mudah. Jadi nanti pada waktu kering dia tidak meninggalkan bekas tetesan yang sudah mengeras. Oke, dan inilah hasil akhir dari proses pembuatan meja kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.